Halo gengs, kembali lagi bersama aku Dimas Irfan di channel Nox TV. Sesuai permintaan kalian di voting kemarin, hari ini aku akan membawakan sebuah alur cerita film horor nih, yang menceritakan tentang seorang wanita yang sudah lama kesepian. Dan di saat hari ulang tahunnya, dia meminta seorang pacar. Tetapi tidak tanggung-tanggung, pacar yang ia dapat adalah sosok yang berbeda alam. Nah, seperti apa sih alur cerita filmnya? Yuk, tanpa banyak basa-basi lagi, still in Nox TV. Di awal cerita kita diperlihatkan seorang laki-laki yang sedang menggali kuburan di malam hari. Kemudian pria ini mengangkat mayat itu lalu membawanya ke rumahnya. Sesampainya di rumah, di suatu ruangan khusus, pria ini memulai sebuah ritual. Bahkan kemudian ia memandikan sosok mayat tersebut. Namun siapa sangka dari balik pintu ada sosok anak kecil yang mengintip. Saking penasarannya, ia sampai tidak berkedip. 10 tahun waktu berlalu, kita diperlihatkan sekelompok remaja dengan tokoh utama yang bernama Mawar. Hari ini adalah hari ulang tahunnya yang ke-20 yang ia rayakan bersama kedua temannya. Setelah memanjatkan doa, teman-temannya itu melempari Mawar menggunakan telur dan tepung. Mawar yang tidak ingin kotor sendiri pun juga membalas teman-temannya itu. Setelah pesta kecil-kecilan itu, mereka pun membersihkan diri di toilet kampus. Setelahnya, kita diperlihatkan Mawar yang pergi menaiki sebuah bus, yang mana jika kita mendengarkan percakapan Mawar dan kedua temannya tadi, Mawar mengatakan akan nyekar ke makam kedua orang tuanya. Semoga Mawar bisa mendapatkan orang yang sayang sama Mawar. Mawar berdoa di makam itu di hari yang menjelang malam. Hingga tiba-tiba doanya itu dijawab oleh sesuatu yang tak kasat mata. Mawar diceritakan sebagai karakter yang kesepian dan butuh kasih sayang. Walaupun memiliki adik kandung yang bernama Melati, tetapi adiknya itu sibuk dengan sekolahnya di kota lain. Pulang-pulang ke kosan, hari itu udah malam. Mawar juga terlihat baik-baik saja dan menyapa teman-temannya yang sedang duduk di ruang tamu. Setelah meninggalkan teman-temannya lalu ia masuk kamar, kemudian Mawar terlihat membuka sesuatu. Di malam hari, suara telepon di ruang tamu berdering. Kartika mencoba mengangkat telepon itu tetapi tidak ada seseorang yang berbicara. Kartika yang nampak kesal lalu menutup teleponnya. Keesokan harinya, V dan Mawar berangkat ke kampus bersama. Tetapi tiba-tiba Mawar terdiam dan menatap ke arah sesuatu. Mawar? Ternyata Mawar melihat ke arah pacarnya V yang bersama wanita lain dan berkata itu adalah selingkuhannya. Mawar seketika langsung pergi setelah melihat pacarnya V yang bernama Alek itu mendekati mereka berdua. Pada malam harinya, V dan Kartika terlihat kesal menunggu Mawar yang tak kunjung pulang. Karena pada malam hari ini mereka sudah berjanji untuk makan martabak manis bersama orang-orang yang ada di kosannya. Dan ibu kos yang dipanggil Mpok Ati menyuruh mereka untuk segera makan saja. Setelah makan malam, Mpok Ati ingin membuang sampah ke depan kos-kosan. Tetapi ia melihat pintu pagar kos-kosan itu terbuka. Kemudian Mpok Ati pun menutupnya. Namun anehnya, gerbang kosan itu lagi-lagi terbuka dengan sendirinya. Mpok Ati tidak menyadari hal itu karena sekarang dia sudah masuk melalui dapur dan memergoki Mawar yang memegang termos panas. Tetapi anehnya, Mawar sama sekali tidak kepanasan memegang termos tersebut. Ini untuk tamu saya. Kan pulangnya jangan malam-malam ya, pagarnya mau dikunci. Di pagi harinya, Mpok Ati terheran dengan bekas tanah yang sangat kotor dari teras depan hingga ke ruang tamu. Mpok Ati juga melihat 2 gelas kopi yang masih ada di atas meja dengan sepiring daun kelor. Mpok Ati dikagetkan dengan kedatangan Alek yang merayunya agar diperbolehkan naik ke atas untuk menjemput Pei kekasihnya. Melewati kamar Mawar, Alek gagal fokus dengan sosok bayangan yang melintas dengan kencang. Ia pun lalu mengintipnya. Siang harinya di kampus, Kartika sedang sibuk siaran. Dan seperti biasa, dia mendapatkan telepon dari para pendengar. Tapi saat diangkat, lagi-lagi tidak ada yang berbicara menjawab Kartika. Namun saat ingin ditutup, tiba-tiba seorang pria dengan suara serak bernama Restu menitipkan salamnya kepada Mawar. Pria itu berpesan kepada Mawar agar Mawar menjaga terus janji mereka berdua. Sepulangnya dari siaran, Tika menceritakan kepada V tentang sosok bernama Restu yang menitip pesan kepada Mawar pada saat ia siaran tadi.
Faye yang juga mulai merasa curiga dengan sifat Mawar yang akhir-akhir ini mulai aneh. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk mencari sosok yang bernama Restu itu di kampus. Malam harinya, Faye menelpon kekasihnya Alex untuk meminta bantuan mencari seseorang yang bernama Restu di kampus. Alih-alih mengiyakan, Alex malah menodongkannya dengan sebuah pertanyaan apakah Mawar pernah memasukkan laki-laki ke dalam kamarnya. Namun Faye malah bingung karena setahunya Mawar tidak pernah melakukan hal yang seperti itu. Setelah itu, Faye melanjutkan mengerjakan tugasnya dengan merekam suaranya sendiri menggunakan alat perekam. Tiba-tiba ia terhenti karena mendengar suara Mawar di dekatnya. Namun saat ia menengok ke belakang tidak ada sosok Mawar. Namun saat Faye memutar kembali suara rekamannya di alat perekam miliknya, terdengar suara Mawar yang seolah berbicara dengan sosok yang bernama Restu. Lalu Faye pun memutuskan untuk mengecek keberadaan Mawar sahabatnya. Faye yang teringat dengan perkataan Alex pun curiga kalau Mawar membawa masuk laki-laki ke kamarnya. Ia pun langsung menanyakan tentang itu kepada Mawar. Tetapi Mawar hanya tersenyum mendengar pertanyaan dari Faye. Keesokan paginya, Faye mendengarkan kepada Tika hasil rekamannya tadi malam. Tika yang juga merinding sambil mengatakan bahwa ia sudah menyelidiki semua orang yang bernama Restu di kampus dan hanya terdapat 3 orang yang bernama Restu. 1 orang bernama Restu di jurusan sastra, dia sudah mempunyai pacar. 1 lagi bernama Restu Wulandari, seorang perempuan. Dan satunya lagi Restu tetapi sudah di DO sejak lama. Keesokan harinya di kampus, Alex menghampiri Faye yang sedang duduk sendiri. Ia menceritakan pada hari itu ia melihat bayangan mata yang mengintip di balik jendela kamarnya Mawar. Namun Alex keceplosan menyebut nama Lina. Faye yang mendengarnya pun langsung melabrak Lina yang sedang berjalan di lorong. Namun bukannya marah, Faye malah mencari tahu tentang kebenaran apa yang sedang terjadi kepada sahabatnya itu. Faye mulai menceritakan gelagat aneh Mawar yang terjadi sejak ia pulang dari makam orang tuanya, yang mana pada saat itu bahkan Mawar sedang datang bulan. Lina menggunakan mata batinnya untuk menerawang apa yang sedang terjadi. Ia melihat satu kotak kayu yang dibawa oleh Mawar setelah dia pulang dari nyekar makam orang tuanya. Dia berkata kalau Mawar sedang ketempelan makhluk tak kasat mata yang berniat tidak baik. Untuk mengetahui apa yang terjadi, Lina meminta Faye untuk mengambil kotak kayu tersebut. Sepulangnya dari kampus, Faye menghampiri Mpo Ati untuk meminjam kunci kamarnya Mawar. Dia meyakinkan Mpo Ati kalau dia udah izin sama Mawar. Setelah berhasil membujuk Mpo Ati, Faye pun segera masuk ke kamarnya Mawar. Dia berhasil menemukan kotak kayu yang dimaksud olehnya Lina. Namun setelah Faye berhasil mengambil isinya, Mawar tiba-tiba muncul dan ia sangat marah kepada Faye karena telah masuk ke kamarnya tanpa izin. Namun Faye berusaha meyakinkan Mawar kalau dia ingin menolongnya dari pengaruh buruk pacar barunya. Namun Mawar mengatakan kalau pacarnya yang bernama Restu itu adalah seorang pria yang baik hati. Wonge apik. Melihat Mawar yang seperti sudah terobsesi, Faye pun memilih pergi. Scene beralih kepada Tika yang lagi sedih karena idolanya sedang mengalami musibah. Tiba-tiba ia mendengar suara ketukan pintu. Bahkan ganggang pintunya itu seperti ingin dibuka paksa dari luar. Namun saat Tika membuka pintu, ia tidak melihat siapa-siapa di depan pintu kamarnya. Namun saat Tika kembali masuk ke kamar, pintunya itu menutup dengan sendirinya. Scene beralih lagi ke Donna yang sedang mencuci wajahnya di kamar mandi. Dari cermin terlihat sosok mengerikan yang seperti sedang mengawasi dirinya. Lalu kemudian Donna mengusap wajahnya menggunakan handuk yang nampak kotor banyak tanah. Namun saat bercermin, tanah itu hilang. Faye yang sudah kembali ke kamar terlihat ingin beristirahat dan menutup dirinya menggunakan selimut. Tiba-tiba selimutnya itu menjadi kotor dan tidak bisa dibuka. Saat berhasil membuka selimutnya, Faye pun memutuskan untuk mengembalikan pita merahnya ini kepada Mawar. Namun saat Faye berada di lorong kamar kos, terdengar suara lompatan yang semakin kencang dan mendekatinya. Beruntungnya Faye segera bertemu dengan Tika. Keesokan harinya mereka menyerahkan pita merah itu kepada Lina. Setelah melakukan beberapa ritual, ternyata pita merah itu berubah menjadi sebuah tali pocong. Pada malam harinya di kos-kosan, untuk melihat sosok yang mengikuti Mawar, mereka pun menabur daun kelor di lantai kos-kosan. Sesampainya di dapur, mereka lagi-lagi bertemu Mawar yang membuatkan kopi yang katanya untuk kekasihnya si Restu. Malam ini dia datang. Pada malam itu, seluruh penghuni kosan pun bersama Mawar duduk di ruang tamu untuk menunggu Restu sang kekasih. Tiba-tiba lampu di kosan ini padam dan Mawar pun menghilang.
Mereka berpencar untuk mencari keberadaan Mawar. Faye pergi ke depan sementara yang lainnya mengecek kamar Mawar. Namun sialnya yang bertemu dengan Mawar adalah Faye, dan Mawar mengatakan akan memperkenalkannya dengan Mas Restu yang sudah datang. Mawar pun menunjuk ke satu arah dan berkata, "Inilah Mas Restuku." Melihat sosok menyeramkan itu, Faye langsung lari sambil ketakutan. Dia berhasil bertemu Tika, Donna, dan Poati. Di belakangnya ada Mawar yang mengikuti dan berkata kalau Restu ada di belakangnya. Sontak semua orang yang melihatnya pun berteriak dan lari ketakutan. Mereka yang berhasil masuk dan bersembunyi ke kamarnya Faye, namun Faye malah keluar lagi untuk menyelamatkan Mawar. Faye keluar sendirian dan berjalan menuruni tangga. Sesampainya di suatu ruangan, tiba-tiba satu lampu mengayun di atas kepalanya. Tiba-tiba, Faye tidak bisa bergerak dan dia hanya bisa menangis ketakutan. Beruntungnya, Tika menyusul Faye dan berniat menemaninya untuk mencari sahabatnya. Mereka melihat Mawar yang sedang berjalan di halaman depan sambil diguyur hujan yang deras. Mereka pun segera menggotong Mawar untuk masuk ke dalam kosan. Faye berusaha memberitahu Mawar kalau pacarnya itu bukanlah seorang manusia. Mendengar hal itu, Mawar malah tersenyum dan perilakunya marah berubah seperti pocong. Faye menyuruh Poati untuk menelepon adik kandung Mawar yang bernama Melati. Sementara Faye dengan Tika pergi ke kosannya Lina, ternyata ada Alex juga di sana. Lo ngapain di sini? Len, Namun Faye tidak peduli dengan perselingkuhan kekasihnya itu. Yang paling penting bagi Faye saat ini adalah keselamatan Mawar. Sementara itu, Lina dibawa Faye dengan Tika ke kosannya mereka untuk melihat kondisi Mawar. Lina pun segera melakukan ritual untuk melakukan pembersihan Mawar dari makhluk gaib. Di saat semua ritualnya itu sudah siap, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari depan. Lina pun mencoba mengintipnya dari jendela. Lalu tubuh Mawar bergerak dengan sendirinya dan tiba-tiba Mawar seperti berusaha ditarik oleh seseorang dengan sangat kencang keluar pintu. Faye dan yang lainnya pun menahan Mawar, sementara itu Poati menutup pintu. Mereka mengikat tubuh Mawar menggunakan kain putih hingga menyerupai sebuah pocong. Setelah itu Mawar pun menjadi tenang. Keesokan paginya, Faye yang duluan bangun terkejut mengetahui Mawar sudah tidak ada. Di saat yang bersamaan, Melati sudah tiba di kosan dan bertanya apa yang terjadi kepada kakaknya. Faye pun lalu memberitahukan yang sebenarnya kepada Melati. Keluargamu ada hubungannya sama pocong ini. Setelah Lina berhasil menerawang kalau ini ada hubungannya dengan kedua orang tua Melati dan Mawar, mereka pun kembali ke kampung halamannya untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Walaupun Faye masih belum bisa memaafkan Alex, tetapi ia ingin ikut sebagai tanda permintaan maaf. Sesampainya di rumah Mawar dan Melati semasa kecil, mereka menemukan sebuah ruangan rahasia yang di dalamnya ada sebuah mayat. Lina berkata hal ini dilakukan sebagai ritual pesugihan untuk mencapai kekayaan dan kejayaan, yang mana ritual ini akan membuat salah satu keluarganya ketempelan pocong selama 1000 tahun. Pelaku pesugihan pocong harus dikubur di lubang yang sama di bekas makamnya si pocong. Melati yang tidak menyangka ayahnya yang kelihatannya sebagai sosok yang baik telah melakukan perbuatan yang salah yang kita lihat di cuplikan awal film, dan mereka pun harus menguburkan kembali mayat pocong ini di makamnya jika ingin menyelamatkan Mawar. Melati berkata kalau kedua orang tuanya dikubur di satu lubang yang sama. Lina yakin kalau kuburan orang tuanya Melati adalah makam awal si pocong ini. Namun saat mereka ingin membawa pocong ini, tiba-tiba tubuhnya Melati berpose seperti pocong. Tak hanya Melati, Faye, Tika, dan juga Lina mengalami hal yang sama. Beruntungnya Alex masuk untuk mengecek keberadaan mereka, dan dia segera disuruh Lina untuk mengikat tali pocong ke pocongnya Restu. Dan setelah itu mereka pun berhasil bebas kembali. Pada hari itu juga mereka pergi ke makamnya orang tua Melati dan Mawar. Alex juga ikut ditugaskan untuk membawa pocongnya Restu. Sesampainya di kuburan, Faye dan Melati melihat Mawar yang seakan sudah menyambut mereka. Mereka berdua pun lalu mengejar Mawar. Sementara itu, Tika dan Lina juga terpisah dari yang lainnya, dan Alex hanya seorang diri bersama pocongnya Restu. Namun mereka tetap ke fokus utama mencari makamnya kedua orang tua Melati. Namun sialnya, Faye dengan Tika diawasi banyak pocong.
Setelah itu mereka melihat segerombolan orang yang mendekat sambil membawa mayat di malam hari di tengah hujan yang deras. Di sisi lain, Alex juga melihat hal yang sama yang mendekatinya. Dia pun berteriak menunduk menutup mata karena ketakutan. Namun saat membuka mata, ia bertemu dengan Lina dan juga Tika. Faye dan Melati juga berhasil bergabung kembali ke kelompok ini. Hingga akhirnya mereka pun bisa menemukan makam ayah dan ibunya Melati. Namun saat mereka menggali makam tersebut, ternyata Mawar sudah berada di dalam sana. Mereka pun segera mengangkat Mawar dan menukarnya dengan mayat Restu. Lina yang mencoba memulai ritual untuk menyadarkan Mawar ditemani Melati yang sangat begitu khawatir terhadap kakaknya. Namun siapa sangka Mawar tersadar sambil tertawa lalu menggigit bibir adiknya itu hingga berdarah. Mawar yang berteriak histeris memanggil nama Restu langsung coba ditenangkan oleh Faye, Lina, dan juga Melati. Sementara itu Alex dan Kartika ketakutan melihat pocongnya Restu yang bergerak. Mereka pun bergegas menimbun mayatnya Restu menggunakan tanah. Setelah mayatnya Restu berhasil terkubur, Mawar pun berhenti untuk berteriak. Setelah kejadian itu pun mereka memutuskan untuk segera kembali ke kota. Beberapa hari berlalu, Mawar sudah kembali ceria seperti biasanya. Ia juga kembali melakukan aktivitas seperti biasanya bersama teman-temannya. Namun keesokan paginya, Faye mendapati sebuah surat yang dilemparkan melalui kolong pintu kamarnya. Tiba-tiba, Faye segera berlari ke kamarnya Mawar. Ternyata yang mendapati surat itu bukan hanya Faye tetapi semua penghuni kos. Dan saat mereka membuka pintu kamarnya Mawar, mereka mendapati Mawar yang sudah tiada. Dan film pun berakhir.